Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, kembali lagi bersama saya di channel Komentar Supporter Bola 62. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang beberapa fakta menarik jelang laga Indonesia melawan Irak U23 di Stadion Khalifa dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024, sekaligus perebutan tiket menuju Liga atau Olimpiade Paris. Ya teman-teman, tidak seperti biasanya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, tidak seperti biasanya ya. Saya biasanya berada di studio saya yang biasa saya pakai rekaman, tapi kali ini saya berbicara. Kebetulan saya ada di tempat kerja, yaitu di kampus. Ada jadwal mengajar untuk mahasiswa, jadi saya luangkan waktu saya untuk menyampaikan berita bola tentang buat para supporter dan para pencinta bola di tanah air. Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, sebelum saya memulai pembahasannya teman-teman, saya ingin katakan bahwa supporter lah yang menghidupkan sepak bola, supporter lah yang membuat sepak bola itu terlihat menarik, dan supporter lah yang membuat sepak bola terlihat bergairah. Dan kehadiran supporter lah yang ada di pinggir lapangan yang mampu membuat para pemain bersemangat dalam bermain. Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya kita tahu teman-teman ya, bahwasanya kemarin sudah dikatakan bahwa tiket perebutan tempat ketiga antara Indonesia dan Irak sudah habis terjual luar biasa, hanya dalam waktu hitungan hari atau hitungan jam ya. Tiket Indonesia melawan Irak, timnas Irak, sudah habis terjual. Ini menandakan antusias supporter di Republik Indonesia ini atau di timnas Indonesia ini sangat luar biasa. Mereka sangat menginginkan timnas kita, yaitu timnas Indonesia, berjaya di Piala Asia ini dan ingin melihat timnas Indonesia mampu lolos ke Olimpiade. Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, perlu kita ketahui ada beberapa fakta menarik yang perlu dicatat, yang perlu diketahui teman-teman supporter jelang laga Indonesia melawan Irak sebentar malam di Stadion Khalifa ya, kalau tidak salah di Qatar. Dan ini menjadi gerbang yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi ada dua semangat tim kita, timnas Indonesia, yaitu semangat untuk bagaimana merebut peringkat ketiga dan akan tercatat dalam sejarah Republik, akan tercatat dalam sejarah sepak bola Indonesia bahwasanya Indonesia mampu pernah menjadi juara peringkat tiga Piala Asia U23. Selain itu teman-teman supporter, tiket perebutan final ya, tiket perebutan Olimpiade Paris ini menjadi semangat kedua teman-teman supporter dan para pencinta bola yang ada di tanah air. Ini menjadi semangat timnas kita untuk bermain habis-habisan sebentar malam. Lalu apa kemudian fakta menarik ya teman-teman supporter dan para pencinta bola? Fakta menarik yang bisa dilihat dari beberapa pertemuan antara timnas Irak dan timnas Indonesia. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, fakta menarik yang perlu dicatat oleh teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ya, yang pertama adalah jelang laga Indonesia vs Irak. Ya, di fakta pertama ini teman-teman supporter, ternyata ada pemain Indonesia satu rekan tim dengan pemain timnas Irak di klubnya masing-masing, ya, yaitu
Rafael Strike, ya Ivan Jenner maksud saya, Ivan Jenner. Kemudian kalau kita lihat di beberapa media yang ditulis oleh beberapa media terkenal, ya menulis tentang bola. Ada juga saya Zidane Iqbal, ya kalau teman-teman hafal pemain-pemainnya, teman-teman supporter menghafal teman-teman pemain Irak pasti tahu Zidane Iqbal ini dia satu tim dengan Ivan Jenner di FC Utrecht. Ya Utrecht ini klub yang FC Utrecht ini antara Ivan Jenner dan Zidane Iqbal ini sama-sama bermain di klub tersebut. Dan ini menarik nantinya. Keduanya pasti tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing, ya antara Zidane Iqbal dengan Ivan Jenner. Ya, kemudian teman-teman yang kedua adalah fakta menarik yang kedua yang menjadi perbincangan, yaitu Flyer of Bar. Flyer of Bar ini Irak yang merupakan tim dengan julukan Asian Lion Babylon, ini of Babylon ya, memiliki 6 pemain ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kalau kita baca di media saya ya, 6 pemain diantaranya tersebar di 6 negara, misalkan di Iran, Belanda, Jerman, ya Portugal, ada Swedia ya ke-6 pemain ini. Dan ada wonderkid mereka yang bermain di Eropa, ya ada wonderkid Roman Daulasi. Nah, Roman Daulasi ini yang saya baca di beberapa media, Roman Daulasi ini sangat luar biasa. Dia bermain masih muda tapi mampu bermain di klub-klub Eropa seperti di klub Bundesliga Jerman, yaitu mungkin teman-teman supporter tahu klub ini, Schalke 04 ya. Schalke ini salah satu klub yang pernah berjaya di Jerman, dan klub ini saya pikir terkenal di Bundesliga ya, dan pernah juga masuk Liga Champion ya. Nah, itu wonderkid mereka. Dan ini Roman Daulasi inilah yang bermain di Liga top Jerman, Bundesliga, dan dia masih berusia 18 tahun. Ya, saya pikir ini menjadi momok menakutkan juga ya, karena pengalaman dari pemain-pemain muda Irak ini sangat berbahaya. Mereka punya pengalaman di Eropa. Kemudian yang ketiga teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya ternyata kalau kita melihat sejarah perjalanan timnas Irak di Piala Asia U23 2024, ternyata timnas Irak ini punya catatan yang luar biasa ya. Ketika kita lihat di penyisihan grup, mereka sukses lolos ke grup bersama Arab Saudi dengan juara grup. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, di fakta yang ketiga ini menarik ya. Kalau kita lihat ternyata timnas Irak ini salah satu pemain mereka pencetak gol terbanyak. Ya, dia pencetak gol terbanyak di Piala Asia ini. Kalau kita lihat rekan jejak mereka sejak di awal di penyisihan grup sangat luar biasa. Ini Indonesia saya pikir patut waspada. Karena kenapa? Irak di penyisihan grup berhasil sampai menjadi juara grup. Ya, meskipun harus takluk. Memang di awal secara mengejutkan takluk kalau tidak salah dengan Thailand ya. Dia harus takluk dengan Thailand, tapi dengan mengejutkan dia berhasil mengalahkan lawan berikutnya dan kemudian menumpangkan Arab Saudi perebutan tempat pertama atau tempat juara grup, dan dia berhasil menumbangkan yang notabene-nya Arab Saudi ini juara bertahan dan berhasil lolos di fase grup sebagai juara grup. Ya, kemudian di babak 8 besar ya mereka sukses menumbangkan
lawan Vietnam. Vietnam ini salah satu ya punya rekam jejak bagus juga di Piala Asia kali ini. Kenapa saya katakan demikian teman-teman supporter dan para pencinta bola? Vietnam pernah melaju sampai ke final dan berhadapan dengan Uzbekistan. Sementara Irak ya lolos sampai semifinal dan kemarin berhadapan dengan Jepang. Meskipun menghadapi Jepang kita tahu dari segi peringkat FIFA maupun dari segi pengalaman di Asia maupun di dunia, di kelas dunia ya otomatis lebih diunggulkan Jepang. Tapi meskipun harus kalah dari Jepang ya, tapi memang dari segi ranking FIFA maupun kualitas permainan memang Jepang masih di atas dari tim Irak. Wajar ketika mereka kalah ya. Jadi Indonesia patut waspada ya, karena semenjak dari penyisihan grup sampai babak semifinal, Irak masih menjadi Irak masih menjadi top skor. Ya, ini menjadi catatan yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia jelang laga sebentar malam ya, 22.30. Saya berharap tim kita tidak lengah mengawal, terutama lini belakang kita dalam mengawal pemain ini. Yaitu kalau kita baca di beberapa media teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya pemain ini menjadi pencetak gol terbanyak. Namanya Ali Jasim ya. Nanti teman-teman supporter dan para pencinta bola bisa melihat langsung pemain ini siapa sebenarnya ya. Mencetak gol beruntun. Irak telah menyumbangkan 7 gol ya. Dan pemain Ali Jasim sebagai pencetak gol terbanyak mereka. Kemudian di fakta yang keempat ini teman-teman harus lihat ini trofi. Dari segi trofi, timnas Irak ternyata telah mengoleksi trofi gelar WAF West ASEAN U23, kemudian ASEAN Championship U23 dan juga AFC U23. Jadi timnas Irak ini pernah mengoleksi juara ya U23 WAF West ASEAN U23, kemudian Championship dan juga AFC U23 ya, Piala Asia U23 ini timnas Irak juga berhasil memenangkan gelar ini, Kemudian Championship musim 2012-2013 ya. Jadi teman-teman, jadi harus diwaspadai dari segi pengalaman. Irak ya tentunya ada lebih diunggulkan untuk memenangkan pertarungan ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari segi pengalaman bermain di Piala Asia U23, timnas Irak berhasil melewati beberapa fase atau periode AFC ini, sementara Indonesia masih menjadi tim debutan ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kemudian dari segi pengalaman bermain di semifinal itu timnas Irak lebih diunggulkan dari segi kalau kita lihat statistiknya. Tapi statistik boleh berbicara seperti itu, tapi tetap optimis karena kenapa? Patut dicatat teman-teman supporter bahwasanya timnas Indonesia lolos. Sebenarnya yang ditargetkan oleh PSSI hanya lolos sampai babak lolos penyisihan grup ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Tapi ternyata di luar dugaan Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan, dan ini sangat luar biasa teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ini Korea Selatan ini kalau kita lihat statistiknya ketika satu grup dengan Jepang, justru Jepang kalah, dan di pertemuan di grup untuk perebutan pimpinan klasemen grup, Korea Selatan berhasil menumbangkan Jepang yang saat ini berada di final. Ini artinya Indonesia bukan kaleng-kaleng ya,
dari segi ya meskipun tim debutan ya. Itu catatannya ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi ya ternyata Indonesia berhasil sampai di semifinal. Di semifinal melawan Uzbekistan meskipun kita kalah, tapi ada beberapa catatan kontroversi sebenarnya yang membuat Indonesia tidak puas menerima kekalahan itu. Nah, mungkin teman-teman supporter dan para pencinta bola tahulah bahwasanya ada beberapa kejanggalan yang mungkin menurut supporter dianggap ganjal atau kurang dalam mengambil keputusan, yaitu wasit. Dan karena gol pertama, seandainya gol pertama itu disahkan, saya pikir akan berbeda ceritanya. Mungkin Indonesia tidak akan memperebutkan tempat ketiga, tapi mungkin memperebutkan juara. Tapi kita harus bersyukur meskipun kita kalah, tapi kita masih punya ruang untuk atau peluang untuk lolos Olimpiade kali ini. Dan teman-teman supporter jangan lupa nonton pertandingannya sebentar malam ya. Dan saya berharap kita teman-teman supporter Indonesia saat ini yang sedang menunggu-nunggu pertandingannya, berharap Indonesia bisa menang ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman supporter yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk menyampaikan informasi. Lagi-lagi saya katakan saya sedang berada di tempat kerja ya, di kampus. Kebetulan ada jadwal mengajar mahasiswa, jadi saya kontennya di kampus ya teman-teman supporter. Jika ada hal-hal yang kurang dari video saya, kurang menarik atau apa, silahkan di komen, berikan masukan dan sarannya supaya menjadi perbaikan buat saya di video-video selanjutnya. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe. Dan salam sepak bola, salam persatuan bola. Perbedaan dalam sepak bola itu hal biasa, jadikan sepak bola sebagai hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.